Setelah pandemi datang, saya sudah memutuskan resign, saya fokus di bisnis, ternyata bisnisnya tutup semua. Nah, kan itu berarti kan titik nolnya itu. Akhirnya saya di situ mencari ini harus bagaimana ya saya kayak gitu ya kan. Pada saat sebelum pandemi itu, saya kan ya nggak tahu, oh ternyata setelah saya resign itu nanti 2 bulan lagi pandemi. Kalau tahu ya saya nggak bakal resign gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulina Nurikasari. Jadi saya sebagai ownernya Golden Hand Group. Di sini Golden Hand Group itu banyak ya divisinya. Salah satunya ada divisi digital marketing. Nah, saya memulai usaha ini sebenarnya belum lama ya, masih hampir 1 tahunan. Jadi mulai Februari kemarin saya membuka usaha di bidang digital marketing. Awalnya saya itu pelaku usaha di dunia kuliner ya, terus kemudian saya juga seorang dosen awalnya. Nah, karena saya ada baby gitu, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai dosen, memutuskan untuk lebih mengembangkan bisnis saya di bidang kuliner. Nah, terus kemudian saya resign itu 2 bulan, setelah 2 bulan itu pandemi datang. Seperti itu Mas, pandemi datang karena kuliner saya itu, outlet saya itu di daerah yang di situ target marketnya itu semuanya pulang atau semuanya nggak ada gitu ya. Kalau di sini ya kampung Inggris gitu ya. Jadi di daerah kampung Inggris itu, jadi semua ketika ada pandemi datang, ada yang kasus positif itu harus pulang dan meninggalkan kampung Inggris. Mau nggak mau ya outlet saya itu tutup. Terus kemudian outlet saya yang kedua itu di Kediri juga seperti itu, harus tutup. Ada outlet minuman juga, jadi saya punya outlet minuman juga itu boba ya, itu tutup semua juga. Nah gitu, mau nggak mau saya kan harus berpikir ini saya itu harus ngapain ini kayak gitu. Kemarin udah memutuskan resign seperti itu ya kan. Terus untuk bisnis saya udah tutup semua. Awalnya saya berpindah ke frozen food ya, frozen food karena kuliner saya kan ayam geprek, terus saya bikin ayam ungkep, terus bikin tahu bakso kayak gitu, frozen food. Nah, di situ muncul lagi permasalahan bagaimana saya mengoptimasikan atau pemasaran online-nya itu bagaimana tuh seperti itu ya kan. Kalau kita harus kirim-kirim keluar kota, terus harus bersaing dengan yang sudah banyak gitu ya di online itu bagaimana seperti itu. Akhirnya saya mencari tempat sekolah gitu ya, mencari guru, mencari coach gitu ya untuk belajar digital marketing seperti itu. Karena ya kalau dilihat pandemi ini kita harus stay at home ya kan, apa-apa itu sudah dari HP kayak gitu kan, apa-apa dari digital. Nah, ini berarti peluang yang harus saya ambil untuk terusnya bisnis saya seperti itu. Akhirnya saya sekolah di Malang ya, sekolah di Malang itu di Piranha Mas Group namanya. Saya sekolah di sana, ownernya namanya Pak Agus Setiawan gitu. Saya sekolah, terus kemudian saya awalnya sekolah itu cuman pengen mengembangkan bisnis saya online gitu kan, tapi sama beliaunya, oh ya karena saya itu sudah pernah ngajar gitu ya kan, ex dosen gitu. Jadi kalau untuk menghadapi orang itu sudah bisa gitu. Akhirnya udah kamu langsung buka aja tempat kursus digital marketing seperti itu. Nah, akhirnya saat saya setelah selesai sekolah itu 1 bulan itu, terus saya buka tempat pelatihan digital marketing gitu. Namanya Golden Hand Group waktu itu. Waktu itu kita bingung mau nama apa ya seperti itu kan. Terus akhirnya oh ya Golden Hand kan tangan emas, biar apa? Tujuannya saya yang kursus di tempat saya, yang privat di tempat saya, yang saya dampingi gitu ya kan, menjadi
bersinar semua seperti itu. Nah itu Mas, awalnya saya membuka usaha tempat pelatihan digital marketing seperti itu. Pertama yaitu masih banyak orang belum tahu tentang digitalisasi, ya kan? Nah itu berarti saya harus memworo-woro gitu ya, mempromosikan seperti itu. Terus yang kedua adalah saya ingin circle saya, dulu saya kan juga punya grup gitu ya untuk UMKM kuliner gitu khususnya. Nah saya ingin biar teman-teman saya itu juga bisa survive gitu di pandemi, kan mereka juga sudah pada tutup semua kan. Nah seperti itu. Terus ayo kita beralih ke go online seperti itu. Nah saya yang pertama untuk menginfokan itu membuka kelas namanya Sinau Bareng gitu. Jadi Sinau Bareng itu saya adakan dulu setiap 1 bulan itu 1 kali. Itu khusus untuk UMKM sekitar, jadi Pare dan Kediri gitu ya, yang bisa ke sini karena saya mengharuskan mereka ke sini gitu kan, offline gitu untuk belajar itu. Nah itu untuk belajar optimasi misalkan seperti Facebook marketing, terus Facebook marketplace yang belum pernah mereka tahu gitu. Terus ini kemarin itu baru saja kita mengadakan pelatihan tentang bagaimana memfoto produk. Nah setelah difoto terus bagaimana memasukkan ke online-nya. Nah seperti itu Mas. Jadi salah satunya untuk metode saya untuk menginfokan, saya ada pendampingan digitalisasi UMKM itu kelas Sinau Bareng namanya, itu setiap 2 bulan sekali gratis untuk para UMKM seperti itu. Bisnis online itu sebenarnya mudah ya. Kita kan semuanya sudah punya HP nih, ya kan? Nggak ada yang namanya orang itu nggak punya HP gitu. Dan semua seperti Google, Facebook, IG itu semuanya sekarang sudah bisa diakses dengan HP. Beda dengan dulu ya, HP-nya kalau dulu kan belum bisa, harus pakai laptop, harus ke warnet seperti itu. Nah untuk tipsnya bisnis online, yang pertama ya kita harus mempunyai akun-akun di sosial media, misalkan Facebook ya kan. Nah kita bikin akun sendiri, jangan dicampur sama akun pribadi gitu. Misalkan saya mau jualan kaos nih, seperti Masnya ya kaos gitu, ya bikin akunnya misalkan produsen ya, dengan produsen kaos Kediri misalkan. Nah seperti itu, bikin akun sendiri. IG juga gitu, harus bikin akun sendiri seperti itu. Dan yang wajib ya sekarang itu di online itu, para pengusaha itu harus punya yang namanya Google My Business. Google My Business ya, itu yang nantinya akan menjadi Google Map. Nah karena apa? Karena orang masuk ke Google itu pasti langsung cari, misalkan saya nih, oh iya saya butuh mau bikin kaos misalkan, pasti saya nyari di Google, saya ketikkan misalkan jual kaos atau grosir kaos Kediri ya kan, seperti itu. Nah di Google itu nanti akan keluar Google My Business-nya kalau kita sudah mempunyai Google My Business seperti itu. Sebenarnya gampang tips bisnis online itu, yang penting kita harus konsisten praktek, posting ya kan, terus kemudian harus gercep kalau ada orang tanya. Terus kemudian kita bekerja sama dengan pengiriman, ya kan? Kita mengajukan yang namanya COD, cash on deliver. Jadi orang itu kan sekarang itu banyak juga yang nakal juga ya di online itu. Oh, sudah ditransfer, barangnya nggak dikirim. Nah seperti itu ya kan. Nah sekarang orang kalau berbelanja itu pasti tanya bisa COD gitu. COD itu maksudnya barang datang kita baru bayar. Nah itu harus bekerja sama dengan pengiriman seperti itu. Oke, kalau misalkan untuk bisnis owner ya yang tidak sempat untuk mempromokan ya, maksudnya ya mempromokan itu, yang pertama yaitu kita bisa hire atau handle tim ya dari luar, misalkan kita bisa hire itu. Jadi yang kedua misalkan kita bisa menggunakan anak magang gitu. Jadi kita di perusahaan ini kita menerima anak magang. Karena apa? Karena sekolahan-sekolahan itu setelah saya masukkan proposal-proposal ke sekolahan itu mereka sangat membutuhkan dunia usaha atau tempat yang bisa digunakan untuk magang seperti itu. Selain itu ya serahkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga itu maksudnya adalah seperti manajemen seperti itu ya. Pihak ketiga itu yang bisa mengoptimasi untuk bisnis online-nya kita, seperti itu tipsnya. Kalau kegagalan ya itu tadi, jadi
mulai dari saya bisnis kuliner ya kan, terus kemudian langsung outlet tutup semua itu, terus saya juga sudah memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya, itu yang mulai dari zero from hero gitu ya. Akhirnya terus saya memulai bisnis di bidang digital marketing itu. Makanya kenapa saya merangkul UMKM, karena saya merasakan gitu loh, karena di pandemi itu memang berdampak di bisnis saya gitu. Akhirnya saya rangkul para UMKM yang dekat dengan bisa kesini lah intinya itu untuk belajar digital marketing. Karena saya emang ya gini, setiap harinya pakai baju yang kalau saya bilang ya ini gamis semi daster gitu ya. Terus kan emak-emak gitu, ibu-ibu, emak-emak, kalau sekarang kan manggilnya yang lebih ininya kan mak seperti itu. Nah, kenapa kok emak berdaster banjir order? Saya di situ juga biar orang itu oh iya ternyata emak-emak yang berdaster yang di rumah gitu ya kan bisa banjir order via digital marketing atau via pemasaran online seperti itu. Keunggulannya kita bisa pasarnya luas Mas, jadi kita bisa kirim ke luar negeri ya, ke luar kota, bahkan keluar pulau atau bahkan ke luar negeri seperti itu. Kayak produk saya kemarin sambel gitu ya, itu bisa sampai kirim ke Hong Kong seperti itu. Jadi mungkin TKW yang di Hong Kong itu kangen ya kan, mau sambal pete di sana itu kan nggak ada gitu ya. Nah itu ngambilnya dari Indonesia, itu salah satu peluang kayak gitu, seperti itu. Jadi memang sekarang sudah pada moving ke digital gitu ya. Nah di situ yang pertama saya membranding diri saya adalah itu tadi, kenapa emak berdaster banjir order kan seperti itu ya kan. Berarti saya itu spesialisnya memang untuk pemula. Jadi saya merangkul pemula dulu. Ya tidak menutup kemungkinan untuk business owner yang sudah besar gitu ya, saya juga handle, tapi saya lebih ke pemula dulu, jadi emak-emak dulu seperti itu. Saya harus punya satu kekhasan gitu ya dari semua pembicara digital marketing yang sudah banyak gitu ya kan. Nah dari market itu saja, emak-emak itu saja saya sudah banyak klien saya seperti itu. Jadi memang harus punya satu yaitu value atau keunggulannya. Jadi mereka privat atau belajar di Golden Hand itu mendapat apa seperti itu. Yang pertama saya value-nya ada foto produk gratis ya kan. Terus habis itu kita buatkan video profil usahanya seperti itu. Itu salah satu value-nya. Jadi mereka privat di sini, terus nanti pulang sudah bawa foto produk, sudah bawa video profil usaha, sudah punya akun-akun di internet. Jadi kursus di sini itu nggak hanya teori, tapi 90% itu praktek. Seperti itu. Jadi langsung pulang dari sini langsung ada akun Facebook baru, akun IG baru, Google My Business baru, akun YouTube baru. Nah seperti itu. Kalau saya backgroundnya memang saya kuliah S1 di pendidikan ya, biologi. Memang backgroundnya saya di sains karena orang tua ya mungkin ya, saya ngelihat profil dari bapak saya itu kan juga di bidang sains. Terus kemudian saya ngajar di SMA waktu saya lulus dari S1. Setelah ngajar di SMA Bojonegoro itu 3 tahun saya ngajar, sudah ngumpul kan itu uang, saya S2, lanjut S2 di bioteknologi. Jadi sains lagi ya kan di UGM Jogja gitu. Itu tujuannya saya pengen masuk perusahaan. Jadi perusahaan kayak Yakult itu kan, karena itu kan mereka yang membutuhkan bioteknologi gitu seperti Pertamina gitu. Tapi pada saat itu zaman saya kayaknya saya kecepetan ngambil bioteknologi gitu, karena pas saya masukkan itu tidak membutuhkan bioteknologi, malah membutuhkan teknik kimia. Padahal di situ itu sebenarnya untuk menjadi quality control gitu ya, malah harusnya lulusan bioteknologi seperti itu yang dibutuhkan seperti itu. Terus kemudian saya setelah lulus itu sempat ngajar di Lampung Metro. 3 tahun saya ngajar di Metro, saya resign karena menikah. Nah setelah itu saya pulang di Kediri ini, bisnis kesehatan, terus kemudian 2 tahun bisnis kesehatan saya ngajar di Kediri. Nah baru resign
1 tahun yang lalu sebelum pandemi itu, seperti itu. Sebenarnya kalau cita-cita saya dari kecil ya pengen jadi dokter. Dulu itu saya makanya kenapa saya memang diarahkan sama orang tua saya itu lebih ke ilmuwan gitu ya, ke pendidikan gitulah ya. Di situ kalau misalkan saya mau les ngedrum gitu, ini itu nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya Pak saya mau les matematika, misalkan mau les fisika, mau les ya sana kayak gitu ya kan. Tapi kalau saya mau les ini ya teater, misalkan ikut ekskul teater, ikut ekskul apa, itu nggak boleh gitu. Nah seperti itu, mungkin sudah di situ itu memang orang tua saya sudah tahu potensi saya lebih ini di pendidikan gitu ya. Terus saya mau ke dokter. Nah pada saat itu saya ikut SNPTN ya dulu itu namanya, atau UMPTN ya pada saat waktu itu, tapi belum lolos. Akhirnya saya lebih lolos di biologinya seperti itu. Jadi dokternya nggak lolos tapi di biologinya kan masih mirip tuh. Nah itu seperti itu ya. Jadi yang seperti saya ceritakan tadi itu, pada saat sebelum pandemi itu saya kan ya nggak tahu, ternyata setelah saya resign itu nanti 2 bulan lagi pandemi. Kalau tahu ya saya nggak bakal resign gitu ya kan. Soalnya kan kalau kerja kan ya per bulannya dapat ya kan. Terus kalau misalkan ada nguji, mereka pas skripsi atau apa itu kan ya dapat, entah dapat kue, entah dapat apa kan, seperti itu ya kan. Terus kalau ada wisuda ya dapat, kalau kita ada ditugaskan kemana ya dapat, seperti itu. Kalau saya tahu 2 bulan lagi ada pandemi ya saya tidak memutuskan resign gitu ya kan. Nah pada saat itu saya memutuskan resign ya karena memang kebutuhan di rumah gitu ya, karena anak saya nggak bisa saya handlekan ke orang lain, jadi harus ASI, nggak bisa di handle orang lain gitu. Nah seperti itu. Terus kemudian ya itu tadi, setelah pandemi datang saya sudah memutuskan resign, saya fokus di bisnis, ternyata bisnisnya tutup semua. Nah kan itu berarti kan titik nolnya itu. Akhirnya saya di situ mencari ini harus bagaimana ya saya kayak gitu ya kan. Saya sama suami gitu, terus aja main frozen food aja. Kalau frozen food kan masih bisa dikirim-kirim ya kan. Nah karena saya tidak punya ilmu marketing online-nya gitu ya kan, saya kan kalah saingan sama yang sudah pinter-pinter marketing online tuh. Nah terus habis gitu solusinya yaitu terus berarti harus upgrade diri ya kan, upgrade skill di bidang digital marketing ini Pi. Nah karena suami saya memang di balik layar gitu ya kalau suami saya itu, dan saya memang orangnya senang sinau terus gitu ya kan, belajar. Udah Mimi pengennya apa sekarang, seperti itu kan, digital marketing, ya udah sekarang kita sekolah digital marketing, seperti itu. Nah seperti itu Mas, itu memang titik nol saya, jadi zero. Nah ini bangkit lagi menjadi hero ya di bidang digital marketing itu, seperti itu. Jadi hampir semua teman saya ya yang maksudnya circle saya itu ya bilang gitu, ngapain sudah enak-enak. Dan pas itu Mas, saya itu mengajukan resign itu mau diangkat jadi kepala laboratorium, karena saya kan memang di laboratorium ya. Jadi saya itu senangnya memang riset kayak gitu, terus bikin penelitian. Nah seperti itu, bikin produk. Nah itu ya kan, itu saya mau diangkat jadi kepala laboratorium yang membawahi laboratorium yang lain yang di kampus saya itu. Tapi karena saya memang sudah memutuskan untuk saya resign dulu lah gitu ya kan. Sebelum saya dilantik itu saya langsung menemui rektornya bahwa saya mau menyerahkan surat pengunduran diri saya gitu. Bahkan rektor saya ya kaget gitu loh, gimana ini Bu Maulina, besok itu udah mau dilantik ini jadi kepala lab gitu kan, ayo coba difikirkan dulu gitu pada saat itu. Karena ya memang saya sudah niat ya kan untuk resign dulu, ya saya bilang mohon maaf saya tidak bisa untuk melanjutkan, misalkan seperti itu. Nah itu terus kemudian kan ya banyak, maksudnya ya WA ya apa kayak gitu masuk, kok sih Bu
apa namanya kok mengambil keputusan yang mereka bilang bodoh lah maksudnya ya kan seperti itu. Wong enak mau ke atas kok malah ke bawah lagi hanya untuk menjadi seorang apa namanya pebisnis misalkan seperti itu, atau kasarannya karena saya kan jualan ayam geprek ya, dosen no resign jadi dodolan ayam lah seperti itulah. Itu udah makanya itu Mas, kenapa pada saat saya resign itu kan 1 bulan tuh saya masih labil nih ya, maksudnya kayak dulunya saya kan di kampus banyak ketemu orang, terus tiba-tiba nggak ketemu orang, terus banyak masuk yang seperti itu, saya menutup diri itu 1 bulan gitu kan. Terus pokoknya menstabilkan diri 2 bulan lah, terus pandemi datang tambah lagi kan. Jadi di situ memang benar-benar saya merasakan itu di kehidupan saya itu saya benar-benar dari nol gitu, seperti itu gitu. Pesan dan motivasi sendiri agar pemuda ini mau mulai berbisnis ya. Jadi untuk yang belum punya bisnis atau belum mulai berbisnis, atau para apa namanya pemuda sekarang itu sudah banyak loh young entrepreneur gitu ya kan, dan anak-anak muda itu kreativitasnya itu malah luar biasa. Seperti anak-anak magang saya itu, saya cuma bilang gini, tolong bikin konten tentang buku saya misalkan, itu malah saya hasilnya itu pas dikasih tahu itu wow banget gitu. Nah mereka itu sebenarnya belum tahu, jadi skill saya, kemampuan saya ini ternyata bisa dijual gitu, ternyata bisa dijadikan sebuah bisnis gitu ya kan. Mereka itu belum tahu. Nah kayak gini, bikin video seperti ini, bikin foto seperti ini bisa dijual loh. Saya bilang gitu kan ke anak-anak magang, loh iya tak Bu, bisa dijual gimana? Loh ini berarti kalian jasa pembuatan edit video gitu kan, jasa pembuatan konten, atau sekarang kan TikTok ya yang lagi booming gitu. Nah jasa pembuatan konten TikTok. Nah akhirnya di situ mereka semangat Mas. Nah itulah saya juga visinya, ada visi ke depan nih, itu untuk menggandeng jadi anak-anak muda itu bisa go online seperti itu. Karena kan ya kita mulai pandemi itu kan stay at home sudah berubah ke online semua. Bahkan habitnya sekarang itu juga sudah wong dari HP aja bisa, ngapain kita harus ke sana. Nah seperti itu. Ya terima kasih, ini tadi sekelumit atau sepenggal ya cerita saya, bagaimana saya memulai bisnis saya di bidang digital marketing itu mulai dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah nama saya sudah banyak yang kenal gitu ya, sebagai trainer digital marketing, pembicara gitu, sebagai pendamping digitalisasi UMKM seperti itu. Terus juga penulis buku seperti itu ya. Nah, terima kasih sudah melihat, sudah mendengarkan. Semoga cerita saya tadi bisa menjadi inspirasi ya kan. Oh, ternyata bisa ya untuk bangkit gitu di era sekarang itu menggunakan digital marketing atau pemasaran online ya, atau internet marketing itu namanya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.